kasih Pak Andre. Dan saya melihat memang ada PT Pengelola Aset. Jadi saya sebetulnya dulu pada waktu mulai masuk di Komisi 6 berharap setiap persoalan yang terjadi di BUMN itu bisa diselesaikan di PPA. Karena PPA sebagai bengkel terhadap BUMN rusak diharapkan bahwa mampu untuk bisa memperbaiki. Kan pendelegasiannya Kementerian BUMN kan ke PPA Pak gitu. Selain tentu ada yang bisa direstrukturisasi secara langsung dengan melibatkan beberapa BUMN lain. Nah, kalau kita harapannya bahwa PPA bisa menjadi BUMN ataupun lembaga yang mampu memperbaiki, semestinya kan tidak profit taking. Contoh, Waskita Karya itu keluar masuk, keluar masuk, keluar lagi masuk lagi, malah menambah beban gitu. Karena selama ini PPA ya cari untung dari kerja-kerjanya itu gitu. Semestinya kan kalau untuk memperbaiki karena sebagai lembaga BUMN juga, menurut saya ya semestinya jangan cari untung. Kalau cari untung itu ya nanti persamaannya adalah lintah darat atau apa namanya tengkulak gitu, atau apa namanya rentenir gitu. Bisa mengeluarkan, membantu merestrukturisasi BUMN dengan sekian, dia ngambil untung duluan gitu. Yang direstrukturisasi belum tentu menjadi sehat, PPA-nya sudah untung gitu. Nah, menurut saya ini harus ada perubahan paradigma juga gitu di dalam lembaga-lembaga yang tentu ditunjuk ini menjadi lembaga untuk memperbaiki terhadap kinerja BUMN. Jadi mungkin menjadi catatan Pak Tiko bahwa ya oke lah, Anda diwajibkan untuk bisa hidup sendiri dari PPA. Tetapi ya untuk hidup tidak mencari untung gitu. Karena nanti ngejarnya pada akhirnya ngejar untung supaya di ujung nanti ada tantiem misalkan. Ini kan sudah keluar dari jalurnya. Kayak dulu lah pada waktu terjadinya krisis, kemudian negara menunjuk lembaga, mereka membeli aset-aset dan kemudian menjualnya dengan harga proporsional. Nah, bagaimana juga BUMN disehatkan tidak menjadi menambah beban gitu loh. Ini yang menurut saya ke depan harus jadi catatan Kementerian BUMN selama bahwa PPA mampu menjalankan tugas untuk bisa memperbaiki kinerja dan perusahaan-perusahaan yang sakit, menurut saya ya kita pertahankan orang tersebut. Tapi kalau sudah kemudian berubah jalur, bahkan bisa mengambil alih aset-aset yang potensial, justru yang sakitnya nggak selesai gitu. Nah, ini menurut saya harus dievaluasi lah ke depan. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih